Aku mau minum dulu ya. Aduh, ya Allah. Put. Ini nih masih sama gua. Ini ya, aku maaf ya. Gimana pasanginnya? Pasangin dong. Lu yang mau. Kata Zara. Enggak apa-apa. Di mana mau di sini aja? Di kerudung aja. Oh, di kerudung aja. Gini berarti ya? Iya boleh. Dia tahu nggak kira-kira? Berat gak? Enggak kayaknya, enggak. Tapi takut ini dah. Iya dibawa. Aku lagi pakai ini dulu. Maksud aku lagi pakai ini. Guru kerudung. Duduk. Oh di situ jatuh nggak? Enggak. Tubuhnya gitu. Ini dong benerin. Gimana sih? Kalau enggak dibawa sini aja deh. Nanti ketemu tuh ibu guru kok kerudung. Pakai ini dulu nih lu di itu. Di ini Pentulin jangan ya? dia pentulin biar leher yang nggak kelihatan. Udah. Ini enggak jatuh kan ya? Aman. Harusnya enggak sih. Ya udah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat gak? Alhamdulillah semangat ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, hari ini jadi kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, boleh untuk ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu. Oke, semuanya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mutia untuk dipimpinnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, presentasi terlebih dahulu di depan. Boleh silakan kalian barcode terlebih dahulu. Sudah? Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi jenis jaringan tumbuhan beserta ciri-cirinya. Lalu yang kedua ada menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Terus yang ketiga nanti akan menyajikan hasil diskusi tentang jaringan tumbuhan melalui presentasi kelompok. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang materi sel. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jaringan. Nah, menurut kalian nih, apa sih hubungannya sel sama jaringan? Ada yang bisa jawab? Boleh? Saya Bu. Elsa, boleh? Ya, kalau sel itu bagian terkecil penyusun makhluk hidup, sedangkan jaringan itu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan juga fungsi yang sama. Benar ya, tadi apa yang sudah tadi Elsa katakan. Terima kasih untuk Elsa jawabannya. Jaringan ini merupakan tersusun dari sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi pada jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat dengan kita mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kita dapat memiliki manfaat yang banyak. Kita bisa jadi guru, peneliti, dan juga petani. Nah, siapa nih yang mau jadi guru, peneliti, dan juga petani? Saya ingin jadi guru, Bu. Regina ingin jadi petani. Oke, baik. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini berikut aspek penilaian nanti akan Ibu nilai. Di sini ada sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, dari sikap nanti Ibu akan nilai dari sikap kalian dari awal hingga nanti akhir pembelajaran. Nah, kalau keterampilan nanti Ibu akan lihat nih keterampilan kalian dari nanti kalian berdiskusi, terus memaparin hasil kerja kelompok kalian, terus yang pengetahuan juga dari bisa protes dan pites dan juga pengerjaan LKM. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui nih pengetahuan awal kalian tahu terlebih dahulu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Boleh kalian masukkan barcode di depan? Baik, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, untuk pengerjaan waktunya 5 menit ya dari sekarang.
Sudah semuanya? Oke, sudah. Nah, karena tadi kalian sudah mengerjakan pretest, Ibu lihat kalian pusing nih karena soalnya mungkin susah ya. Nah, sekarang Ibu ada ice breaking sedikit nih sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Boleh anak-anak berdiri terlebih dahulu? Nah, jadi ice breaking-nya itu dengarkan apa yang Ibu katakan. Kalau misalnya Ibu katakan cerdas, kalian bisa pegang kepala kalian. Kalau misalnya Ibu katakan semangat, kalian angkat satu tangan kalian terus kepala ke atas. Terus kalau misalnya Ibu katakan siap belajar, kalian bisa tepuk tangan kalian 2 kali. Seperti ini. Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, Ibu mulai ya. Semangat, gimana semangat? Ayo, gimana semangat? Nah, cerdas, cerdas. Terus siap belajar, gimana siap belajar? Oke, boleh. Kalau tadi Ibu lihat kalian sudah fokus nih, kalian bisa boleh duduk kembali. Nah, setelah ya, hari ini kita akan menonton video terlebih dahulu. Nah, ini ada videonya, nanti kalian perhatikan karena nanti di akhir ada pertanyaan yang Ibu tanyakan. Boleh kalian perhatikan videonya? Disimak baik-baik ya. Sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki jaringan-jaringan tertentu yang memiliki peran fisiologis masing-masing. Oleh sebab itu, tumbuhan memiliki jaringan dan organ yang sangat berbeda dengan hewan. Terdapat 5 macam jaringan pada tumbuhan, yaitu sebagai berikut. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Jaringan ini dapat meregang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. 2. Jaringan penyokong. Seperti namanya, jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. 3. Jaringan dasar parenkim. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman, seperti batang, akar, dan daun. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Wah, apa itu xilem dan floem? Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. 5. Jaringan pelindung epidermis. Jaringan pelindung disebut juga epidermis. Berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Nah, setelah kalian tadi menonton video, kalian sudah amati kan? Sebentar ya. Ada yang bisa bantu Ibu? Oh, sudah. Udah, terima kasih. Baik, setelah tadi kalian menonton video nih. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Menurut kalian mengapa tumbuhan bisa berdiri tegak dan tidak mudah roboh? Nah, jaringan apa sih yang berperan dalam hal tersebut? Boleh Zara? Tumbuhan bisa berdiri tegak dan tidak mudah roboh itu karena ada jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim, Bu. Benar ya, terima kasih Zara atas jawabannya. Benar tadi apa yang tadi teman-teman kalian katakan, kalau misalnya tumbuhan ini bisa berdiri tegak dan tidak bodoh karena adanya jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim yang dimana pada jaringan tersebut bisa membuat tumbuhan tersebut tidak dapat roboh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini untuk kelompoknya, boleh kelompok 1 di sini, nanti kelompok 2 yang di sini dan kelompok 3-nya di sana. Boleh langsung saja berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah kelompoknya masing-masing? Sudah.
Ini untuk iya. Kalian nanti kerjakan nanti untuk minggu kemarin kan kelompok 2 ya. Untuk minggu sekarang berarti kelompok 3 yang maju untuk mempresentasikan. Terus kelompok 1 dan kelompok 2 nanti bisa bertanya dan menanggapi kelompok yang presentasi. Oke, Bu. Kelompok 3 ini sebelah Untuk waktu pengerjaannya 30 menit. 30 menit dari sekarang, boleh? Kelompok 3 sebelah sana kan? Iya, kelompok 3 sebelah sana. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan sana kelompok 3. Sudah? Sudah ke kelompoknya masing-masing? Aku kelompok 2 ya? Udah. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Boleh dikerjakan langsung aja. Oke, Bu. Kita kelompok 2. Kenapa? Kelompok 1 Kok perintannya bagus banget, mau print di mana, Bu? di fotokopi. Gimana, ada kesusahan untuk kelompok 2? Tidak ada, Bu. Masih aman. Aman ya. Untuk kelompok 3 bagaimana? Aman banget. Aman? Diisi sesuai ini. Iya, sesuai situnya ya. Makasih, Bu. Iya. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, karena waktunya sudah habis, boleh tadi untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan? Nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 jangan lupa bertanya terus mendakapi ya. Iya, Bu. Ini kelompok 3, silakan. Yang lainnya mohon diperhatikan ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk yang soal yang pertama itu bagian memenuhi fungsinya. Pertama ada daun, itu fungsinya tempat fotosintesis, pertukaran CO2 melalui stomata dan penguapan air. Lalu ada batang, yaitu penyokong 3 kawat tumbuhan. Lalu akar menyerap air dan mineral dari tanah. Mengapa setiap jaringan memiliki fungsi berbeda? Karena sel-sel mengalami diferensiasi, yaitu perubahan bentuk dalam susunan sel sesuai perannya. Kemudian untuk xilem dan phloem pada penampang batang, xilem itu fungsinya mengangkut air dan mineral akar ke daun, kalau phloem itu untuk mengangkat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau soal 3, xilem dan phloem pada penampang. Oh iya, maaf. Soal 4, perbandingan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu bersifat membelah, soalnya selnya kecil dengan vakuola kecil dan dindingnya tipis. Kalau soal 5 yang studi kasus itu kenapa batang mudah roboh, karena jaringan penyokongnya itu belum berkembang baik. Terus juga kolom kimia memberikan kekuatan fleksibel pada batang muda, sekalian kimia memberikan kekuatan melalui dinding berlignin nih, Bu. Sudah? Boleh untuk kelompok 1 dan 2 memberikan pertanyaan atau menanggapi kelompok yang sedang presentasi? Boleh, Vinska? Langsung saja. Saya bertanya, apa yang akan terjadi jika jaringan phloem pada tumbuhan itu mengalami kerusakan? Saya izin menjawab ya, Bu. Iya, boleh, silakan. Jadi kalau jaringan phloemnya rusak, hasil fotosintesis dari daunnya itu nggak dapat disalurkan dengan baik, terus juga nggak bakal disalurkan dengan baik ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu dapat terganggu, Vinska.
Apakah terjawab? Sudah. Boleh untuk kelompok selanjutnya untuk menanggapi? Boleh Elsa? Jadi saya setuju tadi dalam kelompok 1 kalau floem itu berperan penting dalam mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi jika floem terganggu, distribusi nutrisi juga terganggu sehingga pertumbuhan-tumbuhannya menjadi tidak optimal. Oke. Sudah semuanya? Sudah Ibu. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan juga kelompok yang sudah bertanya atau menanggapi. Silakan untuk kelompok 3 duduk kembali. Boleh tepuk tangannya untuk kelompok yang sudah presentasi. Baik, kita akan melanjutkan. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu anak untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, boleh? Mutia? Oke, berdasarkan pembelajaran jaringan tumbuhan hari ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan itu tersusun atas berbagai jaringan yang memiliki struktur dan fungsi berbeda. Jaringan meristem berperan dalam pertumbuhan, lalu epidermis sebagai pelindung, parenkim sebagai jaringan dasar, jaringan penyokong berfungsi membuat tumbuhan tegak dan kokoh, sedangkan xilem dan floem berfungsi sebagai jaringan pengangkut. Nah, setiap jaringan tersebut bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan dan kehidupan tumbuhan. Sudah? Mutia? Sudah. Oke, terima kasih Mutia. Nah, benar ya tadi apa yang sudah tadi temannya kalian memberikan kesimpulan bahwa jaringan tumbuhan ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, jaringan ini memiliki meristem berperan dalam pertumbuhan tumbuhan. Nah, kalau jaringan penyokong ini menjaga tumbuhan agar tetap tegak dan kokoh, sedangkan xilem dan floem ini berfungsi sebagai mangkut zat dalam tubuh tumbuhan. Dan nah, struktur jaringan ini sesuai dengan fungsi yang mendukung kehidupan pada tumbuhan tersebut. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, boleh untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian post test. Boleh kalian scan barcode di depan? Boleh Bu. Sudah? Nah, untuk waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang. Boleh kalian kerjakan? Sudah semua? Sudah ya? Baik. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Boleh kalian scan barcode di depan. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah paham tentang materi, struktur, dan jaringan tumbuhan. Sudah semuanya? Sudah di-scan? Nah, baik. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana berbagai jaringan pada tumbuhan ini bekerja sama membentuk organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Nah, organ-organ tersebut memiliki fungsi penting, misalnya menyerap air, menopang tubuh tumbuhan, dan membuat makanan. Nah, untuk pertemuan ke depan, nanti kalian pelajari, nanti akan ada pertanyaan dari Ibu ya. Nah, karena pembelajaran hari ini telah berakhir, boleh untuk ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu sebelum pembelajaran hari ini berakhir. Oke, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mutia. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa ilmu yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.